Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama kami dengan Gracia Hope Compassion Channel. Kita yang bangun dengan tubuh yang sehat diberkati, kita percaya bahwa Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Mari dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat firman-Mu dengan pertolongan Tuhan. Engkau memberikan hikmat dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Apa kabar hari ini? Biarlah kita yang sudah bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat untuk melakukan segala perkara yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang mengikuti Tuhan akan mendapatkan upahnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Pasti dia akan memisahkan kita kalau kambing atau domba, orang yang melakukan kehendak Tuhan dan orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Dan setiap kali Tuhan menyampaikan perintahnya berulang-ulang, jangan sampai kita pura-pura tidak mendengar, melainkan kita selalu mendengar. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, dan saya berharap bahwa kita itu tekun dan setia melakukan apa yang Tuhan firmankan dan betul-betul mengerti, percaya, dan melakukan apa yang Dia mau. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Markus 10 ayat 28 hingga ayat yang ke-34 ya tepatnya. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan oleh karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladanya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang, dan ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludah, disesat, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid berkata, kami sudah tinggalkan segala sesuatu. Ya, kami sudah tinggalkan itu menjadi penjala manusia, menjadi penjala ikan, kita sudah tinggalkan menjadi penjala manusia, kami sudah tinggalkan perahu kami sudah tinggalkan harta benda kami, semuanya. Segala sesuatu kami tinggalkan untuk mengikuti Engkau. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya atau orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Memang sifat manusia ya saudara, sifat manusia itu suka nagih ya. Nagih, "Tuhan kan saya udah bikin ini, saya sudah bikin ini, apa yang akan kau berikan kepada saya?" Jadi Petrus berkata, sudah kami tinggalkan semua-muanya, apa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Halo saudara, apa yang sudah kamu tinggalkan untuk Tuhan? Seluruh dunia bahkan akan diberikan kepadamu sebagai ganti nyawamu. Saudara, kita meninggalkan segala sesuatu itu untuk kebaikan kita. Ada orang meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan narkoba, meninggalkan dosanya dulu seperti pencuri, meninggalkan kesenangannya secara duniawi. Kemudian dia mulai berhitung dengan Tuhan.
Bukankah apa yang kamu tinggalkan semuanya itu membawa hal yang buruk di dalam kehidupanmu? Kalau engkau tinggalkan, sudah sepantasnya dan sudah selayaknya kamu tinggalkan, supaya dengan mengikuti Yesus seumur hidupmu, mengikuti Yesus, maka hidupmu diubahkan, dibalikkan keadaanmu dari yang jahat menjadi yang baik. Jangan berhitung, dan sekalipun engkau berhitung, Tuhan bilang, aku akan memberikan sebagai gantinya 100 kali lipat. Disebutkannya rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, walaupun disertai penganiayaan. Jadi saudaraku yang diberkati, jangan lupa ketika engkau menerima gantinya dari Tuhan, memang akan ada penganiayaan, aniaya secara daging. Saudara, aniaya secara daging mungkin ketika engkau meninggalkan segala sesuatu, kebiasaanmu, ya, engkau harus tinggalkan itu yang namanya rokok. Rokokmu itu kesenanganmu. Kalau engkau tinggalkan itu sudah seharusnya, sewajarnya, sepantasnya. Kamu aja beli rokok bungkusannya itu menyebabkan kanker. Nggak ada takut-takutnya ya orang merokok ini. Itu ditaruh gambar dengan tenggorokan berlubang, ya. Pemerintah tidak menganjurkan, tetapi pemerintah menarik pajak dari rokok yang ada dan dipampang besar-besar itu seolah-olah berkata, ini pilihan kamu. Kamu mau mati menghisap rokok, itu pilihan kamu. Yang membuat itu pilihan kamu. Pemerintah tidak menutup pilihan yang jahat. Dia membuka pilihan itu selebar-lebarnya dan mengambil keuntungan pajak di balik penjualan rokok tersebut. Kemudian saudara, pemerintah menyebarkan mungkin dari pihak yang berwenang dicantumkanlah rokok mengakibatkan kematian. Jadi saudara yang sudah mengambil keputusan untuk saudara itu sudah menaruh dirimu di ujung tanduk. Lalu orang-orang ganti ya, jadi rokok, ganti vape. Vape itu dengan cairan di dalamnya dengan rokok elektrik itu jauh lebih buruk dampaknya daripada rokok. Dan rokok itu juga rokok itu yang digantikan dengan vape itu mengeluarkan asap juga, saudara. Jadi ada perokok aktif, ada perokok pasif. Saudara tinggalkan itu semua. Dan kalau saudara sudah tinggalkan itu semua, jangan berhitung dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah tinggalkan itu narkoba, saya sudah tinggalkan itu rokok, vape saya sudah tinggalkan. Saya dapat apa? Makanya saudara, kejahatan yang paling terbesar ketika iblis ya di kitab Yeskiel dan juga kitab Yesaya itu, jangan berdagang, tinggalkan dagangmu yang besar. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Toh engkau pun hitung-hitungan dengan Tuhan. Para murid-murid Yesus, Tuhan kata, aku akan gantikan rumah dan semua yang engkau tinggalkan, aku akan gantikan. Mungkin akan ada penganiayaan, tapi yang di zaman yang akan datang engkau akan menerima hidup yang kekal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggalkan segala dosa yang begitu merintangi. Rokokmu, narkobamu, sifat suka melawanmu. Dan oleh karena anugerah Tuhan, semua sifat-sifat jahat itu Tuhan akan gantikan dengan sifat yang baru. Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan memberikan engkau hati yang taat. Aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Dan aku akan memberikan kepadamu hati yang taat untuk melakukan segala perintah Tuhan. Bonus dari Tuhan itu terlampau banyak. Tidak bisa kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya telah meninggalkan ini, saya telah meninggalkan itu. Itu memang sudah sebaiknya, itu memang yang sudah seharusnya. Kamu tinggalkan apa yang harus kamu tinggalkan. Makanya orang muda yang kaya itu ketika dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Aku sudah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Aku sudah melakukan seluruh perintah Allah. Satu saja yang kurang daripadamu. Jual segala harta milikmu, berikan kepada orang-orang miskin dan mengikuti aku. Pada intinya saudara, kalau engkau mau kehidupan yang kekal, saudara, engkau harus ada pada posisi mengikuti Tuhan. Sekalipun engkau harus tinggalkan segala sesuatu, toh Tuhan akan menggantikannya dengan hal yang lebih baik. Saudara, tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi.
Tanggalkan segala ikatan-ikatanmu yang begitu merintangi, dan kalau sudah engkau tinggalkan, gak usah hitung-hitungan. Jangan bangga kalau engkau sudah meninggalkan narkoba. Jangan bangga kalau engkau sudah meninggalkan judi. Jangan bangga kalau engkau sudah meninggalkan rokok. Jangan bangga engkau sudah meninggalkan vape. Jangan bangga kalau engkau sudah meninggalkan selingkuhanmu. Karena itu sudah sepatutnya, seharusnya engkau lakukan karena engkau hidup di dalam Tuhan penuh dengan kasih karunia. Dosa itu memang tidak boleh lagi kamu nikmati. Orang yang sudah bertobat lalu teringat lagi keadaannya di Mesir. Aku ingat akan bawang prei. Aku ingat akan kesukaan kami makan daging di Mesir. Padahal engkau sudah keluar dari Mesir. Tetapi hatimu masih menginginkan Mesir. Dan seolah-olah berat engkau meninggalkannya dan pengen kembali lagi. Saudaraku yang diberkati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa yang patut kamu tinggalkan, tinggalkan semuanya itu. Dan ingat, Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, ketika murid-murid Yesus sedang menuju ke Yerusalem, Yesus berjalan di depan. Mereka sangat takut, sangat cemas. Tuhan memanggil kembali ke-12 muridnya dan mengatakan apa yang terjadi atas dirinya. Saudara, ketika engkau hitung-hitungan ketika mengikuti Yesus, engkau melihat dia teladan yang tidak hitung-hitungan. Dia tahu apa yang dia harus hadapi. Dia kuatkan hatinya. Dia pergi ke Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapa dan minta penguatan dari Tuhan supaya dia tidak mundur, supaya dia tidak keluar dari panggilan, tapi supaya dia menyelesaikan. Saudara, bukankah yang terutama di dalam perlombaan adalah menyelesaikan pertandingan? Bukan sekedar meraih juara, tetapi menyelesaikan pertandingan. Tidak semua orang akan meraih juara di dalam perlombaan, karena hanya yang paling terdepan yang akan mendapatkan juara. Tetapi semua orang wajib menyelesaikan pertandingan dengan sebaik-baiknya. Karena kepadamu akan diukurkan nilai yang engkau raih sendiri. Saudara, ketika engkau menyelesaikan ujian, lalu ada juara 1, mendapatkan nilai mungkin nilai 10, dia sudah menyelesaikan. Lalu yang tidak berhasil, apakah mereka juga tidak menyelesaikan ujian? Mereka pun harus melewati passing grade masing-masing. Tidak perlu menjadi juara 1, tapi ada passing grade. Mungkin passing grade-nya itu 65. Saudara mencapai 66, ya saudara sudah menyelesaikan dengan baik dan mendapatkan nilai di mana engkau dapat masuk ke dalam level yang selanjutnya. Saudara, bukan karena kuat dan gagah kita. Menyelesaikan pertandingan oleh pertolongan Roh Kudus dapat kita selesaikan dan kita dapatkan upah dan hadiah sesuai passing grade kita masing-masing. Tapi yang terutama dari semuanya ini menyelesaikan pertandingan. Orang yang mau menyelesaikan pertandingan itu melupakan apa yang ada di belakang. Orang kalau mau berlomba berlari terus lihat terus ke belakang. Lihat terus ke belakang, pengen kembali menikmati apa yang dia sudah tinggalkan, pengen kembali menikmati hubungan dengan perempuan-perempuan yang tidak halal, pengen lagi membangun hubungan dengan pendapatan-pendapatan yang tidak halal. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang yang masuk ke dalam perlombaan wajib menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Maka dia akan memperoleh mahkota. Mahkota apa? Sesuai passing grade yang engkau sudah selesaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ketika mereka memasuki Yerusalem, Yesus sudah mempersiapkan diri untuk aniaya yang akan dia terima. Dan itu menjadi sesuatu yang mungkin bagi murid-murid itu memporak-porandakan hati mereka. Mereka takut, mereka gentar menghadapi salib. Tapi guru mereka memberikan teladan yang sempurna, yang luar biasa. Guru itu adalah guru kita. Guru itu adalah Tuhan kita. Guru itu adalah juru selamat kita. Bahwa dia sudah memulai pertandingan dengan baik. Dia akan menyelesaikan, saudaraku, hingga mendapatkan satu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ingat ketika kita sudah memberi diri untuk Tuhan, tanggalkan segala sesuatu yang patut kita tanggalkan dan gak usah ingat-ingat. Karena itu memang sudah seharusnya. Kalau dosa, apalagi itu memang mutlak, harus ditinggalkan. Gak usah bangga ya saudara, karena itu yang memang yang perlu, wajib, harus. Dan kalau bisa, Paulus lebih radikal lagi, katakan sampah itu sampah. Kalau sampah jangan bangga, jangan minta sebuah
penghargaan karena engkau sudah meninggalkan sampah. Sampah yang memang harus dibuang. Dosa itu memang harus dibuang. Kamu dengan segala kejahatanmu yang mengakibatkan engkau sekarang malu dengan apa yang kau perbuat, itu memang harus engkau tinggalkan, harus engkau lupakan. Jangan bangga. Tetapi banggalah kalau engkau sudah masuk dalam pertandingan, engkau menyelesaikan sampai pada passing grade yang Tuhan kehendaki, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau. Karena dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita berdosa dan hamartia, meleset dari kehendak Tuhan. Tetapi sesudah kita ada di dalam Tuhan, jangan lagi meleset. Amin. Jangan lagi meleset, tetapi lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, mari kita satu dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan pasti memberikan, menggantikan apa yang sudah kita korbankan di dalam melayani Tuhan. Dan lebih dari semuanya itu, Tuhan mengingatkan bahwa apa yang sudah engkau tinggalkan, segala dosa-dosamu, masalahmu, anggaplah itu sebagai sampah. Sebab Kristus yang termulia di dalam kehidupan kita. Kejarlah kebenaran itu, kejarlah kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan pada tanggal 1 nanti Opung Herliana akan mengadakan kemoterapi sekali lagi. Kami berdoa kiranya pemulihan kesehatan kekuatan menjadi bagian dari Opung Herliana. Kami berdoa untuk Bapak Hardianus Napitupulu, kesehatan kekuatan menjadi bagiannya. Ibu Eske, Oma Eske, Tuhan pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Erlangga dan Astrid yang akan pindah ke Jogja. Tuhan Engkau memberkati, melindungi mereka sehingga mereka mendapatkan tempat yang baik. Kami juga berdoa untuk Bule Vera, Tuhan, yang sudah mengalami duka cita, keluarga Om Kir, Tuhan, kesehatan, kekuatan, penghiburan terjadi dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Juga di dalam nama Yesus buat Dokter Gandhi yang berulang tahun ke-46, Tuhan, kemarin Engkau memberkati umur panjang, kesehatan, kekuatan menjadi bagian hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Panjaitan yang mengalami bencana banjir, dipulihkan keadaannya dalam nama Yesus. Keluarga Panggaboru, Boru Siagian disehatkan, kekuatan kesehatan menjadi bagian mereka, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Keluarga Sianipar Boru Siragi dijauhkan dari segala sakit penyakit. Saudara Jerry Simbolon didoakan agar bisa berbahasa Roh Kudus dan meninggalkan manusia lama. GPDI LH Kabot Medan mengalami Tuhan bagaimana jiwa-jiwa baru ditambahkan. Keluarga Sarma Rukia Silitonga yang 81 tahun yang keadaan sakit asam lambung, Tuhan, dan muntaber, Tuhan Engkau memberikan kesehatan kekuatan. Pak Tua Hiskia Panggabean juga yang mengalami tekanan darah tinggi, dipulihkan keadaannya dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, dan pokok-pokok doa yang lain kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pak Lendra dan Pak Antoni, Ibu Elsye dipulihkan dari keadaan ekonomi dan masalah pekerjaan. Juga Pak Iwan disehatkan, sembuhkan dari saraf kejepit dalam nama Yesus. Bala Tuhan, Tasya Sitepu boleh berkumpul lagi dengan keluarganya di Medan. Dan semua pokok-pokok doa lain yang kami bawa Tuhan di dalam nama Yesus, kami menumpangkan tangan buat saudara-saudara keluarga besar Simbolon, Tuhan, di dalam pokok-pokok doanya, dan keluarga kesehatan, dijauhkan dari sakit, penyakit yang ada, sakit mental untuk keluarga Maurits dalam nama Yesus. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Saudara Rafaela Januli, Tuhan, dipulihkan keadaannya dari hubungan-hubungan yang salah. Ibu Ratna dari kanker sakit saluran empedu dipulihkan dalam nama Yesus. Ini yang menjadi doa dan harapan kami, Tuhan, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita perkatakan bahwa di dalam Mazmur 91, mari kita mau bacakan bersama-sama, kiranya itu menjadi kekuatan bagi orang-orang percaya yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Dan saya secara pribadi sangat diberkati dengan Mazmur 91 ini. Saya mendorong untuk kita semua, jemaat kekasih Tuhan yang membutuhkan pokok-pokok doa, kita bacakan Mazmur 91 bersama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton
Engkaunya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhannya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, perlindungan Tuhan ada senantiasa dalam kehidupanmu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami terima dengan iman segala jawaban doa dan kami mau menjadi pengikut Yesus yang tidak berhitung dengan Tuhan kami, karena kami percaya Engkau akan menggantikan kesetiaan kami dengan 100 kali lipat ganda berkat-berkat Tuhan dan kehidupan kekal. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Shalom and God bless you. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus.